Yang ada foto-foto aku nggak pernah takut. Maksudnya foto-foto Mbak maksudnya? Ya foto-foto aku dengan ancaman-ancaman aku dan keturunan aku bakalan bakalan entahlah itu kejadian apa segala macam. Loh? Iya, orang itu jadi nggak terima katanya gitu. Kayaknya Mbak udah nolak dia gitu. Terus nggak terima, terus foto Mbak tuh ditaruh di kuburan. Bukan cuma 1, 2, 3 katanya gitu. Itu juga pakai telur ayam kampung. Dia pas kita masih dalam rumah tangga ternyata masih ada perasaan sama mantan dulu sekolahnya. Itu kayak gimana ya. Terus ya udahlah, dari situ mulai terima, dan keluarganya juga selalu memandang aku kayak udahlah jangan diajak katanya gitu, jalannya kayak kuda. Udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry Purwo, dan hari ini kita bertemu lagi di podcast Cinta is Love. Dan hari ini juga saya kedatangan tamu yang menurut saya ini kita perlu dengar ceritanya karena banyak cerita-ceritanya yang unik sih buat saya. Ada Mbak Yeyen, apa kabar Mbak Yeyen? Alhamdulillah kabar baik. Baik banget apa baik doang? Cukup baik. Cukup baik. Jadi Mbak Yeyen ini kalau nggak salah kegiatannya sehari-hari ngapain Mbak? Itu yang ada hubungannya apa tadi? Dengan disabilitas. Pendampingan pelatihan, iya. Kegiatan-kegiatan lainnya kayak Zoom meeting aja. Gitu. Jadi itu pelatihan disabilitas tuh Mbak melakukan pelatihan untuk pendampingan untuk kayak UMKM, kayak barista, kayak itu aja. Terus kegiatan-kegiatan lainnya juga. Gitu. Kayak menghadiri acara-acara aja. Acara-acara gitu ya? Iya. Dan itu sejak kapan Mbak beraktif tuh di kayak gitu tuh? Sejak tahu kalau ada dunia disabilitas itu ada kegiatannya, ada organisasinya. Nah itu kapan? Nggak tahu tahunnya juga, lupa nih. Tahu mau berjalan 2 tahun lebih lah, 3 tahun ya. Oh jadi baru 2021 tahu. Lah iya, ya? Baru tahu karena penasaran ya. Jadi dari Serang hijrah ke Jakarta itu kepengen tahu disabilitas itu dunianya seperti apa sih gitu. Itu awal-awal terjunnya itu aku langsung ke Stadion Wibawa Mukti. Cikarang, iya. Ya, di sana aku lihat turnamen disabilitas itu, ya Allah kok seperti ini ya, ternyata ada ya, hebat loh mereka, sampai atlet renang tanpa tangan tanpa kaki itu benar-benar kayak ikan. Aku sempat berpikir, berarti bahasa kasar gue sempurna dong, gue sempurna nih, gue harus lebih bisa dari dia gitu. Di situ mulai timbul semangat, dan aku mulai cari tahu gimana sih karakter disabilitas itu seperti apa sih, karakter mereka itu seperti apa, entah itu yang rungu, yang wicara, yang ini gitu. Terus menghadapi karakter disabilitas itu kita harus menyikapinya dengan cara seperti apa gitu. Sampai akhirnya aku ikut pelatihan di kampus kita setara itu di daerah Tangerang Ciater, dan aku diminta kerjasama untuk ngelolanya. Oh gitu. Itu bareng-bareng sama teman-teman disabilitas, itu ada pelatihan barista, menjahit, dan segala macam. Kalau lihat dari yang dijelasin itu memang agak lumayan nyita waktu juga ya? Iya, lumayan nyita waktu. Aku dari Jakarta ke Tangerang Selatan itu kalau ngejar waktu aku naik Gojek, biayanya hampir cepet ya. Cuman aku nggak pernah permasalahin itu karena niat aku ya udah dilala karena ibadah aja gitu. Rezeki bisa datang dari mana aja. Bener. Karena kalau aku terlalu mikirin, ongkos segini, nanti nggak dapet ini. Kapan aku bisa majunya? Kapan aku bisa taunya? Kapan aku bisa berkembangnya? Gitu. Iya sih, benar. Kadang memang tidak selalu hal-hal tertentu itu kita menjadikan itu terlalu ekonomis ya. Iya. Ya artinya ya udahlah, kita memang bagian dari amal ya. Iya. Ya Dan kan? aku kepengen ngilangin image di masyarakat. Masyarakat
masih banyak yang mandang disabilitas itu manja. No, nggak semua disabilitas itu manja. Mereka cuma lihat dari alat dan pendamping. Tapi mereka nggak lihat alasan mereka pakai alat itu kayak gimana, pendamping itu kayak gimana gitu. Tapi nggak semua disabilitas itu manja. Kita semua mandiri kok, kita bisa usaha seperti kalian gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman disabilitas lainnya, yuk kita bisa setara dengan yang lainnya. Dari perjalanan Mbak menjalani aktivitas yang berkaitan dengan disabilitas itu, apa yang paling membuat tergugah lah atau harunya tuh pas lagi pendampingan ke siapa Mbak? Misalnya ada mungkin seseorang atau sosok gitu yang Mbak dapetin, wah ini luar biasa orang ini nih gitu. Nggak ada orang yang aku tuju sih, tapi yang aku lihat turnamen yang di Stadion Cikarang itu yang buat aku kayak greget, pengen yuk bangkit yuk gitu. Makanya dari dulu pun sebelum kenal dunia disabilitas, kadang aku udah percaya diri aja walaupun fisik kayak gini. Kadang suka ada yang bilang, mbaknya kasihan nih cantik-cantik cacat gitu kan, kedengaran, cuman aku senyum aja gitu. Jadi aku merasa gini loh, bilang ke teman-teman, nggak apa-apa orang mandang kita berbeda, karena apa? Mereka itu semua sama. Sama itu udah biasa, kita beda, kita berarti luar biasa. Sebentar nih Mbak, nih saya sebetulnya juga orang yang tidak terlalu setuju dengan kalimat kurang atau cacat ya. Karena menurut saya yang bikin batasan sempurna dan tidak itu kan sebetulnya manusia. Iya. Ya, Tuhan kan tidak pernah membuat satu klasifikasi kalau yang misalnya nih tangannya 2 itu sebetulnya lebih sempurna daripada tangannya 1 misalnya. Karena sebetulnya ada orang yang tidak punya tangan misalnya, dia bisa melukis dengan kakinya misalnya. Banyak. Ya kan, dengan bagus. Nah sementara saya punya tangan belum tentu bisa ngelukis juga. Nah itu maksud saya agak kurang setuju, makanya itu menjadi sebuah ketidaksempurnaan sih sebetulnya ya. Ya makanya kan aku selalu bilang sama teman-teman lainnya, kita tuh bisa setara dengan yang lainnya kalau kita tuh punya niat dan kita mau usaha. Aku bilang gitu. Karena apa? Tuhan memberikan ketidaksempurnaan kita, tapi Tuhan membekali kita dengan kelebihan yang orang lain tidak punya. Karena apa? Gini loh, kalau kita memandang seseorang dari ketidaksempurnaan, dari mereka nggak punya ini, nggak punya itu, lantas gimana kita mandang Tuhan yang tidak berbentuk? Ya benar. Gitu. Jadi kalau saya lihat Mbak, ya ini bagian dari mungkin rasa cintanya Mbak juga terhadap mereka yang memiliki positioning disabilitas tadi kan. Nah jadi saya malah pengen bertanya sih sebetulnya, kalau menurut Mbak sendiri cinta itu apa ya? Cinta itu, menurut Mbak tuh cinta apa? Coba. Cinta itu sesuatu yang ditimbulkan oleh hati ya. Ditimbulkan oleh hati. Oke. Ditimbulkan oleh hati dan berbentuk menjadi sebuah sikap atau tindakan. Yang tindakan itu akhirnya memberikan sebuah kenyamanan. Kenyamanan ya. Iya. Yang ujungnya memang pasti akan membahagiakan orang yang merasa nyaman tersebut ya. Makanya lakukan semua itu apapun itu dengan cinta. Kalau nggak ada cinta nggak bisa. Oke. Dalam konteks disabilitas mungkin Mbak mendapatkan cintanya itu ya, dalam konteks mencoba mewujudkan itu. Nah menjadi pertanyaannya adalah dalam konteks romantik. Mbak udah dapetin cinta yang sesungguhnya nggak sih? Atau Mbak belum mendapatkan itu sampai detik ini gitu? Jujur ya? Belum ya? Aku kepengen dapetin itu. Tapi 75% aku sudah dapetin dari anak-anak aku. Oke. Jadi Mbak mendapatkannya justru dari anak-anak? Dari keluarga? No. Dari teman-teman? Enggak. Karena aku selalu berpikir, gue harus capek nih. Biar gue punya duit. Kalau gue nggak punya duit, gue nggak dapet cinta. Ya. Tapi Mbak sendiri kan pasti pernah punya pengalaman jatuh cinta dengan seseorang, dalam pengertian di sini yang mungkin ya jadi suami Mbak dan lain-lain. Itu awalnya jatuh cinta atau sebetulnya nggak sama sekali punya cinta sebetulnya? Kalau bicara tentang konteks itu. Awalnya belum cinta ya. Awalnya belum cinta. Jadi awalnya memang belum cinta. Oke. Terus? Ya udah berhubung menurut
orang-orang, oh ya udah dia bakalan jadi yang terbaik, dia bakalan jadi pembimbing ini ya udah. Akhirnya kan oh ya udah cobalah gitu. Coba. Ya akhirnya ya udah ikhtiar, berdoa, ya udah timbul sedikit rasa peduli, simpati, ya udah jadi rasa cinta, ya udah. Itu berapa lama Mbak akhirnya bisa menentukan bahwa tadi rasa cinta itu akhirnya muncul tuh? Nggak lama sih, karena cepet juga dong berarti ya? oh kalau rasa cinta itu sendiri itu ya kalau dibilang cepet, iya cepet. Cepet ya? Cepet. Enggak kan, saya pikir biasanya kalau orang misalnya dari awal itu dia tidak terlalu punya rasa cinta, biasanya sulit untuk menumbuhkan itu dalam waktu cepat sebetulnya. Aku kenapa rasa cinta itu timbul begitu cepat? Karena kan rasa cinta itu bisa ditimbulkan bukan karena mencintai orang itu sendiri, tapi ada sesuatu dari orang itu yang membuat kita jatuh cinta. Dan sesuatu itu karena apa? Karena aku lihat ibadahnya. Jadi pada saat itu Mbak ngeliat ibadahnya luar biasa gitu ya? Iya, ibadahnya luar biasa banget. Itu yang membuat aku cinta. Karena apa? Oh ya udah, bahasa kasar, gue nggak dapet loh kasih sayang bapak. Bapak gue meninggal nih dari usia gue 1 tahun nih gitu. Abang-abang gue dablek semua bahasa kasarnya. Ya udah, gue bisa nih dapet cinta dari dia, dapet cinta seorang laki-laki gitu. Dulu kepengennya seperti itu. Dulu kepengennya seperti itu. Tapi pada saat perjalanan itu kan Mbak sempat dapatin dong berarti? Sempat dapetin, tapi dalam konteks nggak sepenuhnya, nggak. Kalau dibandingin 100% nggak sampai 100%, nggak 50%, cuman 45%. Karena apa? Hakikatnya kalau memang dia balik mencintai aku juga sebagai pasangannya, dia akan membela pasangannya dong. Oke. Walaupun itu di depan keluarganya, tapi nggak ada. Nggak ada. Artinya Mbak di situ dikalahkan tuh. Iya, tapi aku biasa aja, ya udahlah gitu. Jadi pada saat itu memang mungkin Mbak berharap gitu. dia berada di dalam posisi yang memang karena dia suami, ya harusnya menjadikan Mbak sebagai istri itu ya bagian dari dirinya, sehingga nggak boleh ibaratnya dikalahkan lah. Artinya memang harusnya bisa sejajar atau mendamaikan situasinya gitu ya. Kan itu kalau kita berpasangan itu kan nggak ada istilahnya ini di depan, ini di belakang. Dalam istilah kata, kalau di depan di belakang itu dalam waktu ibadah aja. Iya, betul. Selain ibadah kan kita harus sejajar. Iya. Nah, disitulah mungkin Mbak berjalannya waktu, cinta sudah tumbuh, tapi berjalannya waktu juga kadang kan cinta dan benci itu beriringan sangat tipis, Mbak. Iya. Nah, itu akhirnya Mbak mulai menemukan kekecewaan tuh ketika pada saat itu. Iya, kalau kecewa iya, cuman aku selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai rasa kecewa ini, bukan sebelum kecewa, ya Allah jangan sampai rasa marah ini timbul jadi rasa kecewa, karena dari kecewa itu akan timbul kebencian. Aku selalu berdoa, hindarin semua itu. Terus kalau aku berhadapan sama dia, sama orangnya satu circle sama dia pun, aku selalu dalam hati itu selalu kayak zikir, selawat, terus kayak segala macam lah aku ucap. Jadi aku nggak mau timbul marah, kecewa ataupun benci, karena aku nggak mau hal-hal kayak gitu ada, karena bakalan jadi penyakit. Iya sih, benar. Iya, jadi aku berusaha. Jadi setiap bangun tidur ya udah aku berusaha untuk nguatin diri aku dengan Al-Fatihah. Ya Allah, apapun yang terjadi hari ini, tolong beri aku kekuatan sampai waktu tidur nanti. Oke. Jadi pada saat Mbak punya anak pertama, berarti cinta itu sudah dalam kondisi yang memang Mbak cinta ya? Iya dong? Iya, tapi ada atau rasa sudah kecewa. Mulai agak mulai pudar gitu. Iya. Ada kecewanya sudah ya? Ada kecewanya. Nah, tapi waktu kan kadang-kadang ketika hadirnya anak itu bisa menjadi penyempurna kan terhadap situasinya. Itu enggak? Enggak. Karena tetap berjuang sendiri aja. Berjuang sendiri. Dalam pengertian berjuang sendiri itu gimana? Berjuang sendiri dalam pengertian ya nafkah iya, batin iya, semuanya iya. Maksudnya dalam pengertian memang Mbak dalam arti menafkahi diri sendiri gitu? Iya, menafkahi diri sendiri, ya menafkahi keluarga. Iya. Jadi aku istilahnya tipe orang yang aku kalau udah ngomong 2-3 kali
kayak nggak direspon, oh ya udah gitu. Apalagi sampai timbul kayak jawaban yang kurang enak, ya udahlah usaha sendiri gitu. Jadi Mbak tidak mau membuat orang jadi repot lah ya, artinya ngambil positioning, ya udahlah kita fight sendiri aja gitu ya. Jadi, tapi kan Mbak tahu bahwa itu menjadikan fungsional sebagai misalnya sebagai seorang suami menjadi tidak berfungsi kan pada saat itu berarti. Kalau mau jujur iya, dalam rumah tangga tuh iya. Aku, dia, anak iya, tapi aku menutupi itu semua agar orang luar nggak tahu maupun keluarga. Karena apa? Seburuk-buruk ya, sehancur-hancur. Saya setuju. Ya. Setuju. Memang seharusnya sih begitu sih ya. Cuman pada akhirnya Mbak kalau nggak salah kan punya anak 3 nih. Iya. Nah setelah itu akhirnya benar-benar mantap selesai itu karena udah pada posisi muntap, dalam arti udah nggak bisa nih kayaknya atau gimana? Iya, udah nggak bisa karena udah sampai ngebatin. Aku tuh harusnya anaknya 8 ya. 8. Aku keguguran 2 kali, nggak berkembang sekali, dan dapetin anak yang nomor 3 ini nih, itu penuh perjuangan. Jadi gimana sih, kan kalau perempuan tuh kalau periksa hamil maunya ditemenin ya. Iya. Ini berjuang sendiri Mbak nih. Berjuang sendiri, ya udah. Ditemenin pun gitu, kayak sama tukang ojek. Hah? Tukang ojek? Maksudnya kalau dia nemenin pun ibaratnya kayak lagi naik ojek gitu. Oh, dia hanya nunggu di luar kali ya? Gitu. Terus untuk urusan anak-anak sekolah pun aku posisi masih sakit-sakit habis ngelahirin, aku tetap aku yang urus. Oke. Jadi memang mencoba untuk ya take care sendiri ya, gitu ya. Nah di situ tuh Mbak mulai mungkin kayak gitu-gitu membuat situasi pandangan-pandangan Mbak berubah mungkin ya terhadap tadi soal cinta terhadap pasangan, terus terhadap seorang laki-laki itu akhirnya ada perubahan-perubahan seperti apa dalam pikiran-pikiran tuh? Untuk pandangan maksudnya laki-laki selain pasangan ya? Iya. Nggak pernah ada perubahan sih, walaupun aku dikecewain sama laki-laki, tapi aku nggak pernah menganggap semua laki-laki itu sama. Jadi tidak mengeneralistik, jadi tidak menimbulkan trauma dong ya? Enggak, karena banyak teman yang datang untuk konsultasi, terutama teman perempuan, tapi aku selalu bilang ke mereka, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan pasangan, coba periksa diri sendiri, di mana kurangnya. Pasti ada letak kekurangan. Nah kalau menurut Mbak pada saat itu ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada orang yang konsul sama Mbak, pertanyaan kayak gitu Mbak sudah tanyakan kepada diri sendiri, jawabannya apa? Kurang fisik. Maksudnya? Kurang fisik? Ya karena kan dia pas kita masih dalam rumah tangga ternyata masih ada perasaan sama mantan dulu sekolahnya, itu kayak gimana ya. Terus ya udahlah, dari situ mulai terima, dan keluarganya juga selalu memandang aku kayak udahlah jangan diajak, kata gitu, jalannya kayak kuda. Udah gitu. Jadi aku di situ, tapi aku nggak pernah insecure, nggak pernah kayak rendah diri gitu ya. Oh ya udahlah gitu. Mungkin memang dia mau dapat yang lebih sempurna, tapi aku berusaha menyempurnakan rumah tangga aku. Udah gitu. Gimana caranya, ya udah gitu. Tapi kan ini tidak maunya Mbak ya terhadap situasi secara physically. Jadi ketika misalnya Mbak bilang bahwa mencoba mengkoreksi kepada diri sendiri lalu itu yang dikoreksi, itu kan bukan seakan-akan jadinya menurut saya kurang pas juga ya, karena kan itu kan bukan maunya kita ya. Beda misalnya kita pemarah ya, emosional, terus mungkin posesif sebagai seorang istri. Ya itu kan mungkin kita bisa ngerubah karena itu misalnya sesuatu karakter. Kalau kayak gini-gitu kan yang tadi Mbak bilang itu bukan kekurangan dalam konteks yang Mbak mau kan sebetulnya. Iya, kalau orang yang paham, kalau dia kan enggak. Ya sekarang laki-laki mana yang kurang enak? Kita nggak minta uang gaji loh. Apapun selalu kita usahakan sendiri, ya kan? Apapun selalu kita penuhin, nggak pernah nuntut banyak. Dalam jatah untuk ini pun kalau dia lagi mau, ya dia yang deket. Dan Mbak nggak pernah menuntut itu? Menuntut misalnya soal kebutuhan secara... Malas ribut. Oke, tapi kan sebetulnya Mbak melakukan pembiaran terhadap dosa dong? Iya,
karena itu sebuah bentuk kezoliman. Iya kan, karena kan itu jelas itu kewajiban. Ya kan, kalau wajib kan tidak ada kata lain selain harus dilakukan. Iya, tapi kalau ujung-ujungnya selalu ribut dengan kata cerai, mendingan aku menghindari semuanya dengan diam dan melakukannya sendiri. Jadi Mbak mengambil langkah ya sudah. Iya. Berarti mencoba menyelamatkan itu. Jadi kalau lihat dari priorisasinya Mbak memang benar-benar ingin menyelamatkan rumah tangga itu ya. Iya. Sampai pada titik akhirnya Mbak nggak kuat lagi gitu. Iya, karena di saat nggak kuatnya itu pas dia ngajak aku ke ustadznya, terus aku tanya, dia kan banyak cerita nih sama ustadznya, aku dengerin, aku berusaha untuk nggak emosi. Aku tanya, Ustadz, kalau misalkan suami atau laki-laki ngucapin kata cerai, itu nggak sekali dua kali, itu gimana? Ustadznya bilang apa? Mungkin itu dia khilaf, Mbak. Khilaf. Tapi aku balikin ya itu, kalau sekali dua kali itu namanya bukan khilaf tapi kalap. Gue bilang, aku nggak bisa terima. Gue bilang gitu. Makanya kenapa aku nggak mau melayaninya? Karena apa? Kata karena cerai sudah itu jatuh talak iya, gitu ya, dianggapnya ya. Iya. Oke. Iya. Saya mencoba ini bukan mengerti ya, mencoba melihatnya dari sisi maksud dan tujuan dia menjawabnya karena hilaf, mungkin berusaha untuk mendamaikan mungkin ya. Sehingga dia bicaranya seperti itu kali. Enggak. Hah? Enggak. Maksudnya gimana? Pada kenyataannya dia lebih memihak. Memihak ke laki-lakinya. Ke suami Mbak mantan ya? Iya. Aku bilang, aku memang nggak paham agama. Aku orang bukan pendidikan tinggi seperti suami aku. Tapi kalau untuk kata cerai itu berkali-kali aku nggak bisa terima. Bilang, sebodoh-bodohnya perempuan nggak akan terima. Itu setelah Mbak punya anak 3 tuh ya? Iya. Jadi setelah itu Mbak memutuskan untuk tidak karena takut itu malah menjadi hukumnya karena sudah dianggap cerai gitu ya? Iya. Ya kan, sehingga Mbak tidak mau melakukan hal-hal yang ibaratnya dari hamil anak ketiga juga. Oh, dari hamil anak ketiga. Karena udah mulai timbul apa ya, seandainya melakukan sebelum hamil anak ketiga pun seandainya melakukan itu aku masih kayak kesannya ya udahlah, mungkin kewajiban istri, tapi hambar aja. Karena apa? Setiap kali kalau kayak gitu ya udah ditinggal gitu aja. Kok gue gini banget ya gitu, maaf loh gitu. Iya. Kan pengen kayak pasangan-pasangan lain cerita atau gimana gitu. Tapi nyatanya nggak ada. Oh ya udah. Oke, jadi jarak antara akhirnya Mbak punya anak yang ketiga dengan akhirnya selesai itu berapa lama ya? Berapa lama aku lupa. Ada kira-kira berapa tahun gitu kan? Kalau lebih dari setahun berarti Mbak kan menahan untuk tidak melakukan itu kan lama juga ya, panjang ya? Enggak setahun sih. Maksudnya kalau untuk hal-hal kayak gitu ya, kayak kalau dia maunya aja, kadang sebulan, sampai hamil anak ketiga lah. Iya maksud saya habis hamil anak ketiga kan Mbak punya anak ketiga nih, terus akhirnya menyelesaikan untuk selesainya gitu loh. Selesainya itu, proses ya, setahun lebih lah ya. Setahun lebih setelah punya anak itu? Iya. Baru diberesin tuh ya semuanya ya? Iya. Nah terus akhirnya ketika selesai, tapi Mbak yang akhirnya melakukan inisiatif untuk menggugat? Iya, karena kan apa ya, udah nggak ada keharmonisan lagi. Iya, lagian kan aku juga udah setahun nggak bisa ketemu anak-anak, nggak bisa ketemu almarhum orang tua. Waktu itu masih ada ya, posisi anak-anak waktu itu masih sama almarhum orang tua. Oh gitu. Iya, setelah almarhum orang tua meninggal, dia bawa semuanya. Awalnya memang dia bawa ke rumah almarhum orang tua. Awalnya itu cerita awal. Tapi aku nggak pernah cerita kepergian dia itu karena apa, nginepnya dia itu karena apa. Aku nggak pernah cerita. Iya. Tapi dalam proses itu dia tidak mempersulit kan Mbak? Memang udah selesai aja gitu? Ya udah. Okay. Orang dia juga kayak gitu ya udah. Jadi memang ini ya. Memang sudah kelihatannya memang sudah tidak mau mempertahankan situasinya ya. Iya, gitu. Nah dalam perjalanannya, tapi juga dia nggak mencari Mbak. Sempat mencari ya. Sempat mencari. Cuman udah kayak sakit ya, kayak gimana ya. Udahlah gitu. Jadi mendingan memilih mungkin ya sebaiknya kita saling ikhlas aja lah ya. Iya. Makanya setahun ya udah bertahan tuh, nggak ketemu anak-anak, nggak ketemu orang tua, ya udah memperbaiki diri aja gitu. Nah terus kalau nggak salah kan tadi
Mbak sempat tuh belum cerita lengkap sih soal bagaimana akhirnya Mbak setelah itu bertemu dengan situasi yang saya anggap agak lumayan seru juga, yaitu entah itu perkumpulan atau apalah ya. Mbak aktif di sebuah perkumpulan, lalu pada akhirnya malah jadinya situasinya rumit tuh di situ ya. Jadi terjerumus sendiri. Iya, itu ceritanya bagaimana Mbak? Mbak tuh awalnya pengen ikut perkumpulan itu apa ya jadi sebetulnya? Awalnya niatnya memang Ya mencari ilmu juga kali ya. Iya, aku selalu meniatkan segala sesuatunya itu untuk belajar jadi baik, bukan lebih baik itu susah ya. Aku menjadi baik aja dulu gitu. Dari setiap orang yang aku lihat, aku kenal, aku temuin gitu. Dari perkumpulan-perkumpulan yang aku tahu gitu. Aku pengen belajar jadi baik sama mereka gitu loh. Gitu, nggak ada tujuan lain, nggak ada maksud lain. Walaupun ujung-ujungnya kayak setelah tahu aku seperti apa ada penilaian yang gini gitu. Negatif lah gitu. Namanya ya single mom. Single mom ya. Iya sih. Dan kalau dalam perkumpulan itu sebetulnya memang banyak ilmu yang didapat atau memang gimana sih Mbak sebetulnya? Awalnya kagum karena banyak ilmu yang didapat, terutama ilmu agama ya. Tapi selang berjalannya waktu kurang respect. Terutama dari aku lihat dari cara dia mandang perempuan. Oh gitu? Ya aku orangnya seperti itu, detail gitu. Cara dia mandang perempuan, cara dia membahas materi-materinya dengan kehidupan dia beda. Oh, jadi apa yang dia ucapkan dengan aplikasi dalam hidupnya itu berbeda gitu. Iya, makanya dalam hati berpikir seperti ini waktu itu. Jangan-jangan gue nih bakalan kejebak lagi nih. Dulu seperti itu gitu. Tapi dulu tuh kita perkumpulannya semua perempuan ya. Dulu begitu. Mereka mengajak kita tuh untuk hemat gini-gini. Kenyataannya setelah acara, arisannya ratusan juta. Narik diri lah keluar kan. Walaupun waktu itu masih dibilang mampu, tapi aku nggak mau gitu. Jadi di perkumpulan itu Mbak ngeliat bahwa ini kayaknya kok nggak sesuai nih antara kata dan perbuatan lah ya. Iya, dan aku nggak mau makin terjerumus gitu. Jadi dalam perkumpulan itu aku coba narik diri, tapi aku tetap datang, tetap hadir. Walaupun capek-capeknya dari kerjaan, dari kegiatan gitu ya, tetap hadir. Mau pulang semalam apapun. Karena aku senang ketemu sama teman-teman. Tapi untuk bergabung, dapatkan jadi satu untuk mendapatkan ilmunya, udah nggak gitu. Iya. Dan itu Mbak make sure akhirnya mendapatkan satu hal yang membuat jadinya Mbak makin yakin bahwa ini memang ada sesuatu yang kurang pas nih. Itu gimana, apa yang Mbak dapetin tuh situasinya? Saat aku kambuh sakitnya diobatin. Mbak sakit apaan emang? Waktu itu aku asam lambung. Oh, asam lambung, oke. Ujung-ujungnya dia bilangnya malah katanya aku pakai susuk dari mana? Orang kena tusuk sate aja sakit. Jadi dia bilang bahwa Mbak pakai susuk. Iya, pakai susuk. Terus katanya sih aku sampai muntah darah gitu. Lalu dia ngasih solusi dong, biasanya kan gitu. Solusinya apa? Ngasih solusi. Awalnya sih aku nggak terima, maksudnya nggak terimanya aku secara halus ya, nggak apa-apa gitu. Tapi dia makin ngeyakinin, udah disembuhin aja, kamu tuh diinin orang gitu. Yeah. Lah terus aku flashback lagi dong ke belakang. Iya, waktu kemarin orang juga ngejelasin ada yang aneh di aku, padahal orang itu nggak kenal. Iya kan? Ada beberapa orang juga yang bilang ada yang aneh di badan aku. Aneh gimana gitu. Aku pengen tahu dong gitu. Nah akhirnya aku ngomong tuh sama dia. Oh iya, ini kan nih terus? Akhirnya aku cerita tuh sama dia tentang beberapa orang yang ngutarain kalau di badan aku ada sesuatu, ada ini, ada itu. Akhirnya kata dia, nah benar kan? Katanya udah nanti dibersihin aja ya, gini, cara membersihannya seperti ini gitu. Tuh. Nah itu di suatu tempat.
di suatu tempat aku seingat aku pakai uang 20.000. Nah, maksudnya? Tapi uangnya minjem dari aku. Oh, oke. Jadi syaratnya itu memang harus ada duit 20.000 itu? Iya. Tempatnya juga aku yang sewain. Tempatnya itu apaan maksudnya? Kayak tempat hotel ya. Oh, oke. Oke. Terus? Karena kata dia nggak boleh ada yang ganggu nih gitu. Oke. Ritual-ritual gitu. Iya. Terus? Ya udah tuh. Tapi aku sebego-begonya aku, tapi aku masih bisa mikir, kok jadi gue yang biayain ya, padahal gue yang mau berobat gitu. Tapi dalam posisi mikir kayak gitu masih dia tuh masih sempat, ya udah kamu udah makan belum gitu. Aku bilang gini, belum, aku bilang kan gitu. Nanti aja lah, aku pengen benar-benar badan aku. Ya udah makan aja dulu gini. Diajak makan. Tapi pas setelah makan aku juga yang bayar. Mbak juga yang bayarin? Gue juga sih yang bayar. Ya mungkin Mbak dianggap kan lagi pengobatan dari dia, ya kan? Iya, terus udah tuh, udah ke itu aku juga yang bayar tempat. Yeah. Nah di tempat itu ritualnya itu pakai uang 20.000, salaman, terus dia baca apa aku nggak tahu. Oh, oke. Terus dia cerita tentang, kayaknya sih emang dia bisa baca tentang kehidupan aku yang ini dulu gitu ya. Terus aku disuruh nyebutin nama orang tua aku, nama anak-anak aku, tanggal lahir gini bla 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 segala macam. Terus sempat cerita gini kamu gini ya, aku jadi terharu lah di situ. Ujung-ujungnya pas tahu semuanya gak benar, dari terharu jadi terhura. Terharu terhura. Gimana maksudnya terhura? Iya, awalnya terharu dengan sikap dia, dengan ini cara pengobatannya. Setelah akhirnya kecewa ya udah terhura-hura lah. Jadi pada saat itu dia melakukan pengobatan, Mbak? Iya. Oke. Gitu. Terus nah dari pas abis kejadian itu, pas timbullah rasa-rasa kayaknya dia ini ada rasa tapi akunya nggak mau. Mbak bisa nyimpulin dia ada rasa gimana? Iya kan namanya kita udah. Iya makanya bentuknya apa? Misalnya dia atensi, kemudian apa gitu loh maksudnya. Kayak. Kan menyimpulkan tanpa ada perbuatan kan susah dong. Kayak mulai kalau lagi kumpul kayak pandangannya ke aku. Terus kalau aku kan amat dalam perkumpulan itu hidung aku pesek, jadi kalau pilek agak ini. Jadi tuh dalam perkumpulan itu mau dengan siapapun aku selalu tiba-tiba kayak ngasih perhatian gitu loh ke yang lain. Udah makan belum? Iya. Ya terus sama yang lebih tua, mau itu entah itu bapak-bapak, ibu-ibu udah makan belum? Makan ya gini. Tiba-tiba dia protes. Jangan seperti itu gini. Loh, memang aku salah. Aku bilang gitu, namanya kita temen, namanya kita itu kan. Toh bukan cuman cowok aja, perempuan juga aku lakukan seperti itu gitu. Kecuali kalau aku pribadi melakukan itu, bawa makanan ke dia baru dong gitu kan. Ini kan semuanya gitu. Dari situ aku mulai kayak risih. Dia kayak mulai batasin kan gitu. Dan yang awalnya dia suka minta ini itu terus aku batasin juga gitu kan. Kayaknya dia udah mulai kayak kesel gitu loh. Udah dari situ. Dari situ ya. Nah, jadi tapi kan karena dia punya kemampuan kayak gitu, Mbak akhirnya pernah punya perasaan takut gak bahwa dia nanti bisa melakukan sesuatu hal di luar itu yang pada akhirnya mencoba untuk? Enggak ya? Enggak. Aku gak pernah takut sama hal-hal apapun. Walaupun waktu itu dia sempat pasang status tentang status tentang apa sih, ilmu-ilmu hitam yang ada foto-foto aku nggak pernah takut. Maksudnya foto-foto Mbak maksudnya? Iya, foto-foto aku dengan ancaman-ancaman aku dan keturunan aku bakalan bakalan entahlah itu kejadian apa segala macam. Loh, awalnya kenapa dia bisa mengancam? Kenapa, Mbak? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Jadi tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja bikin status seperti itu. Tapi dia tidak pernah direct misalnya WA mbaknya atau ngubungin mbaknya secara mengancam, tapi dia malah diposting di status itu cuma aku sendiri yang lihat. Loh, status apa? Aku konfir ke teman-teman yang lain, teman-teman perkumpulan, mereka nggak bisa lihat. Oh. Gitu. Jadi memang inin ke pribadi mbaknya. Iya, ya udah dari situ ya udahlah.
Allah Maha tahu, Allah Maha dengar gitu. Allah Jadi lihat semuanya. salah gitu. satu bentuk fotonya apa tuh Mbak? Misalnya yang Cuma terlihat. sepotong. Tapi kan aku pasti paham itu foto aku. Jadi fotonya adalah foto Mbak gitu. Terus? Cuma sepotong. Cuma sepotong. Tapi aku yakin. Fotonya Mbak ditaruh di kayak di pocong. Pocong gitu. Pocong. Sama di jenglot. Jenglot. Nah itu maksud saya itu bentuknya pocong gitu. Pocong. Bentuknya pocong gitu. Terus di dalam ininya mukanya ditempel foto Mbak gitu ya. Iya. Nah itu ada bacaan itu di bawahnya. Misalnya apa gitu. Iya. Dia bilang Ada. apa? Ya adalah pokoknya bacaan. Oh gitu. Adalah ya. Nah, Tapi itu ancaman ya. Suatu ancaman. Makanya kata teman aku pas aku konsultasi ke teman aku yang ngerti hukum, lu laporin bisa Kak. Iya, Aku bilang benar, ya udahlah. Allah Maha tahu segalanya. Aku nggak pernah mau perpanjang suatu kasus. Aku kecelakaan pun ditabrak orang pun aku yang ngurusin sendiri. Oke. Ngomong-ngomong tabrakan, emang Mbak tabrakan ditabrak gitu maksudnya? Ditabrak. Terus Mbak nggak mau usut langsung gitu atau? Aku masih toleransi ya karena apa? Aku mikir mereka punya keluarga. Mereka punya keluarga. Kalau seandainya aku bawa ke kantor polisi, kendaraan mereka terus data-data mereka disita sama kantor polisi, mereka cari nafkah untuk keluarganya. Dengan apa? Jadi Mbak masih coba berbuat baik juga ya sama situasinya. Ya, sampai misalnya muka Mbak dikasih di tempat pocong juga masih positive thinking aja tuh. Ya udah positif Terus aja. kalau yang di jenglot jadi maksudnya apa? Mbak fotonya atau apanya? Iya, foto aku juga. Foto Mbak ditaruh di ada jenglotnya gitu. Ada jenglotnya juga. Nah, terus aku sempat belum lama itu ada orang Serang, dia nggak kenal aku. Dia ngubungin aku. Kata dia bicara tentang kejadian-kejadian yang ada di diri aku juga. Padahal kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Dia cerita semua tentang kejadian-kejadian aku sama cerita tentang gantung waris. Gantung waris. Awalnya aku nggak ngerti gantung waris. Nah, yang bilang gantung waris tuh dia. Terus Mbak dikasih penjelasan gantung waris itu apa gitu? Iya, tapi dia niatnya memang dia ngejelasin semuanya. Gini loh Mbak, kata gitu. Gantung waris itu jadi foto Mbak ditaruh di tanah di makam. Di makam. Di makam. Makamnya itu ada khusus pakai makam. ayam kampung katanya. Enggak, makamnya itu khusus di makam orang yang tidak dia kenal atau gimana tuh? Atau sembarang aja di makam? Iya, aku tanya, loh Mas, kok bisa kayak gitu? Iya, orang itu jadi nggak terima katanya gitu. Kayaknya Mbak udah nolak dia gitu. Terus nggak terima, terus foto Mbak tuh ditaruh di kuburan. Di kuburan. Bukan cuma 1, 2, 3 katanya gitu. Itu juga pakai telur ayam kampung. Jadi setiap ada laki-laki yang demen telur sama ayam kampungnya Mbak, berapa Mbak tuh? nggak tahu, mungkin kalau misalkan itu udah netes kali ya. Serem amat telur ayam kampungnya ditaruh di atas ininya foto apa gimana? Nggak tahu, pokoknya dia ceritanya cuma kayak gitu. Padahal kita nggak pernah kenal loh. Itu lewat telepon. Oke. Terus aku minta ceritain dong gantung waris itu seperti apa, diceritain seperti itu. Coba deh Mbak ingat-ingat, Mbak di saat udah nyaman, nih Mbak nih ditaksir sama laki-laki, tapi di saat Mbak udah serak sama laki-laki itu juga udah serak, tapi hitungan hari udah lepas. Itu Mbak pernah dapat begitu? Pernah mengalami situasi itu? Iya. Hah? Sama yang mana itu? Mbak berapa sih? Banyak ya? Itu sama yang mana tuh? Banyak lah. Ya iya makanya sama yang mana? Banyak. Tapi aku bingung, semua rata-rata begitu? Bukan. Rata-rata kok suami orang ya. Oh suami orang, ya kan usia mah. Usia. Ya, tapi aku selalu ini loh, aku nggak pernah mau memiliki dia. Ya. Karena prinsip komitmen hidup aku nggak mau berhubungan yang bisa ngerusak hubungan orang lain juga gitu. Apalagi dia udah punya pasangan atau udah punya istri, dan aku selalu mikirin anaknya. Tapi hubungan kita selalu baik gitu. Sama aku sama nggak 1, 2, 3 sih. Iya makanya berapa tuh? Iya, lumayan banyak. Tapi aku selalu nasehatin dia, selalu nasehatin mereka gini loh. Nah yang gantung waris itu dari sekian banyak itu ada beberapa atau satu? Satu kali ya? Enggak. Lebih dari 3. Lebih dari 3? Iya. Gantung waris semua? Iya. Gurunya sama apa gimana? Maksudnya dia di kuburan semua tuh orang? Iya, jadi kan karena gantung warisnya jatuhnya di aku, bukan di laki-lakinya. Jadi iya. Terus? Jadi kan di akunya gitu. Iya, Akunya tetap yang maksud saya kan dia melakukan semacam apa ya tindakan atau
situasi seperti itu kan dengan mbaknya kan. Nah kan berarti dia melakukan hal yang sama dong 3 orang ini. Enggak. Hah? Enggak dong. Jadi maksudnya akunya. Jadi setiap ada laki-laki yang berusaha berhubungan niat serius, selalu nggak jadi gitu loh. Oh. Gitu. Kalau gantung waris itu aku dijelasin sama yang orang Serang ini. Nah terus kata dia solusinya gimana supaya itu bisa lepas? Itu dia. Aku langsung bilang ini, Mas solusinya seperti apa? Tapi kalau untuk duit maaf ya, aku udah habis-habisan. Aku udah kesana sini. Itu nggak ada yang selesai. Nggak ada yang beres lah ya. Nggak ada yang beres. Terus kata dia? Terus kata enggak ini kok gini ujung-ujungnya tapi kok aku nurut ya disuruh transfer ini buat beli ayam cemani buat ini. Nah dari situ tapi aku transfer tetap tapi begonya aku ya kayak gitu. Tetap mau ya? Tetap mau transfer tapi aku mikir kok blow on banget ya gitu. Giliran duit udah di ATM saldo. Pokoknya Mbak udah bilang tuh pokoknya kalau urusan duit gua nggak ada nih tapi transfer. Lucu juga nih urusan ini begini. Disuruh beli minyak wangi pun minyak wanginya yang asli. Awalnya diminta yang mahal, asli pula. Itu mau dipakai buat dia itu sih bisa banget. Aku bilang gini, Mas maaf minyak wanginya nanti gimana? Iya kamu bawa ke Serang gitu. Ya kan? Mas maaf aku nggak ada ongkos, aku bilang kan gitu. Padahal ya maaf, bukannya mau bohong soal uang, soal rezeki ada. Aku nggak bisa. Tapi minyak wanginya udah aku beli. Itu akhirnya aku beliin yang Kenzo. Mereknya Kenzo batang sama Kenzo daun. Yang Kenzo asli daun lagi. Yang asli itu dia mintanya berapa mili ya? 100 mili lebih. Gue curiga nih jadinya itu sebetulnya buat dirinya sendiri. Nah akhirnya aku beliin cuman yang 80 mili. Kenzo batang 80 mili. Itu gak masuk persyaratan tuh, marah gak dia? Enggak. Dia masih ngomongin aku sampai sekarang tapi aku nggak respon lagi. Karena apa niat aku ya udahlah. Biar Allah aja yang ini gitu. Kalau saya sih bilang ini lucu juga ya Kenzo. Nah terus jadi kalau menurut dia untuk ngelepasnya itu dia perlu lakukan ritual-ritual seperti tadi. Iya. Terus mbaknya suruh ngapain? Ada ini nanti katanya ada Bu Ustadz yang bakalan nanganin aku. Tapi aku udah nggak percaya lah. Ayam cemani mbak beli? Apa dia yang beliin? Aku transfer uangnya. Memang gitu ya. Kok gue blow on ya gitu ya. Mikir nggak. Kalau boleh tahu ayam cemani dikasih tarif berapa Mak? Lumayan. Lumayan ya. Aduh. Tapi saya sebetulnya jujur ya Mbak ya. Kalau ngelihat dari situasinya, jangan-jangan sebetulnya gantung waris yang dimaksud dia itu tidak ada. Jadi memang Mbak diperdaya oleh situasi saja menurut saya ya. Iya sih aku baru sadar di situ. Kan? Iya. Ya karena menurut saya sih yang terjadi dalam konteks mbaknya itu memang bukan urusan mbak dibikin seperti itu, cuman memang belum waktunya aja. Iya. Ya kan, belum waktunya aja. Nah terus akhirnya mbak sekarang lebih banyak ngindar jadinya kan? Lebih banyak ngindar, udah aku lepasin semuanya, lepasin hal-hal yang kayak berbau goib yang orang bilang ini itu bodoh amat gitu. Gue urusan diri gue ya sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Betul. Yang punya gue ya cuma Tuhan gitu. Orang lain nggak berhak. Kalau gantung waris di saya lebih serem loh Mbak, cara nyelesainnya. Dia syaratnya 2 Mbak. Apa? Bawang putih sama BMW putih. Gak bisa Ferrari. Daripada cuma minyak wangi kan gue beliin ini aja nih bawang putih sama BMW putih. Aduh ada aja. Nah cuman apa namanya ya menurut saya yang terakhir Mbak bilang tuh benar. Jadi artinya udahlah kita memang akhirnya balik saja kepada kekuatan yang maha ya. Daripada begini kan lebih ribet Mbaknya juga. Iya. Dan sebetulnya nggak akan ada ujungnya juga. Iya makanya kemarin sempat niat juga sih lepas dari laki-laki yang ya lumayan habis-habisan juga sih sama dia. Jadi maksudnya Mbak di kebanyakan habis-habisan justru Mbak yang ngeluarin duit terus ya? Hah? Itu Mbak melakukan itu memang karena orangnya memang bagi Mbak cinta dan memang harus begitu all out gitu atau gimana sih sebetulnya? Apa memang... ya lebih ke dari empati, peduli ya. Peduli. Jadi Mbak mendingan besok-besok pedulinya Mbak udah cukup di disabilitas itu aja. Iya. Yang urusan gini-gini nggak usah lah ribet ntar. Ada di mana-mana kan Mbak yang harusnya dibiayain sama laki-lakinya. Kenapa jadi Mbak yang ngebiayain mulu? Tapi memang lebih banyak kalau untuk yang lain, ya lebih banyak mereka yang ke aku. Iya.
Ya kamu udah makan belum ini. Makanya aku kalau ngomong suka ceplos-ceplos. Jangan nanya-nanya udah makan atau belum, tapi Langsung sekali-kali kirim tanya uang makan masih ada nggak ya? Nah, gitu ya, pertanyaannya jadi berubah ya. Tapi kok sama laki-laki itu aku nggak bisa ya. Tapi setiap dia nggak datang, ada ya udah alhamdulillah gitu kan. Udahlah lepas dari dia. Tapi di saat dia datang, yang kesini yuk ini habis berapa. Oke. Tapi ya bacaan saya nih Mbak tentang Mbak itu orang yang tidak bisa sendiri. Mbak adalah orang yang membutuhkan kayak semacam pendamping gitu, yang pada akhirnya bagi Mbak intimate itu penting yang terbaca. Jadi itu bentuk dari proses Mbak bisa mengharmonisasikan kehidupannya Mbak. Itu memang Mbak perlu deket sama seseorang gitu, dan Mbak butuh figur banget, itu yang terlihat. Dan di masa lalu itu saya setuju, karena itu ternyata masih membekas di bawah alam sadarnya Mbak. Mbak sangat membutuhkan figur seorang laki-laki. Nah itu bisa dalam bentuk sebagai seorang suami atau ayah gitu. Nah ini yang nggak pernah ditemukan nih. Nah akhirnya ketika dalam jangka tertentu mungkin Mbak bisa nih sendiri, tapi dalam jangka tertentu pula mungkin dalam hitungan beberapa waktu itu pasti Mbak akan membutuhkan tetap sosok itu. Nah itu nggak bisa sendiri tuh. Iya repot sih, kadang tuh. Suka nangis juga. Nah itu pasti. Kok kayak gini ya gitu. Kadang apa ya kalau lagi ngelihat kayak Lebaran suka hari raya tuh lebih sering sendirinya. Kalau ngelihat orang-orang lagi pada kumpul gitu, cuman selalu berdoa aja sih kalau ngelihat keluarga yang sempurna ya di depan aku selalu berdoa untuk yang aku lihat, ya Allah sempurnakanlah mereka, jangan pisahkan mereka gitu. Seperti engkau misalkan aku dan anak-anak itu. Itu tuh yang ini ya. Tapi Mbak pasti masih punya pengen harapan dong mau membangun satu rumah tangga lagi gitu. Iya, atau harapan sih udah pasti ada. Cuman enggak tahu, soalnya ada yang berpikir saya nggak mau deh. Ini lagi nih. Enggak lah, namanya kita kan manusia itu hidup pasti berpasang-pasangan, entah itu di dunia entah itu di akhirat, ya udah. Yang penting berharap aja dan berdoa gitu. Apapun doa yang kita panjatkan insya Allah baik. Iya sih benar. Yang penting jangan akhirnya mbak-mbak juga yang transfer ya. Sekali ditransfer lah ya kan. Ya. Iya. Udah cukup satu laki-laki itu aja. Tapi kan habisnya banyak Mbak. Iya, satu tapi habisnya banyak, repot nih. Gitu. Mungkin Mbak ada mau pertanyaan nggak yang bisa mau tanyain ke saya? Kalau ya mungkin nggak tahu lah yang Mbak mau tanyain, mungkin seputar terhadap masalah-masalah Mbaknya tadi atau apa gitu. Yang mau aku tanyain ke Kang Ferry itu gimana caranya kalau kita itu suka nyaman sama seseorang tapi orang itu udah punya pasangan. Punya istri maksudnya? Iya, tapi kita sama-sama nyaman. Capek deh mungkin. Saya tahu maksudnya. Jadi artinya Mbak nih nyaman sama seseorang, lalu dianya juga berbalas nyamannya gitu kan. Nah ini gimana situasinya? Iya, tapi gini, tapi aku nggak mau, aku pengen milikin dia, tapi aku nggak mau ngerusak yang lainnya gitu. Oke. Pertama adalah kita tidak bisa membuat atau merencanakan kita bisa punya rasa dengan siapa. Iya, itu nggak bisa. Dari satu poin itu sebetulnya yang penting adalah Mbak harus mengendalikan perasaan itu. Ya. Nah, yang sebetulnya tidak diperbolehkan adalah hubungannya Mbak sebetulnya. Iya. Rasanya itu kan sebetulnya tidak bisa kita larang. Dia bisa masuk tanpa permisi malah. Dia bisa datang hadir begitu saja dan bisa juga pergi juga begitu saja. Nah, kalau menurut saya karena hubungannya yang tidak boleh, berarti yang harus dilakukan adalah memang tidak boleh untuk menjalin hubungan. Nah, yang harus dilakukan memang tidak terlalu ideal, tapi itu yang harus dilakukan, yaitu justru memilih untuk tidak masuk dalam situasi berkepanjangan di rasa itu. Karena pasti akan tenggelam, Mbak. Karena saya pernah bilang, nyaman itu tetap berbahaya, lebih berbahaya daripada jatuh cinta. Nah, itu bisa terjerembab di situ tuh nanti. Saya lebih cenderung, ya sudah, hubungan ini pasti tidak akan pernah menjadi baik.
Jadi daripada begitu, kalau menurut saya Mbak lebih baik menghindar sih. Tapi kalau misalnya gini loh, aku kan orangnya nggak pernah. Aku tahu dia baik banget. Mereka bukan dia, mereka karena kan mereka itu baik banget sama aku. Jadi aku selalu nggak bisa menghindar. Tapi aku selalu terima segala kayak cerita-cerita dia. Tapi aku tetap nasehatin gini loh, Mas seperti ini loh, Mas seperti ini loh. Jadi dengan menurut mereka ya mereka nyaman sama aku seperti itu. Karena aku beda dengan perempuan lain. Walaupun aku tahu jabatan mereka seperti apa, kedudukan mereka seperti apa. Tapi aku gak, kata mereka, aku gak yang banyak aneh-aneh neko-neko ke mereka gitu. Tapi aku selalu nasihatin mereka ya seperti itu, hati-hati dengan perempuan. Karena kalau perempuan itu udah tahu jabatan dan kedudukan kamu, yang jadi hancur tuh bukan jabatan kedudukan kamu tapi rumah tangga juga gitu. Iya. Gitu. Masalahnya ketika Mbak bicara seperti itu, ya syukur-syukurnya memang Mbaknya yang bisa mengendalikan. Nah repotnya kalau dia nggak bisa mengendalikan, makanya menghindar menurut saya paling tepat. Iya sih, sudah sempat ya kan? menghindar. Masa harus ganti nomor WA terus, capek aku. Ya kan menghindar tidak harus ganti nomor. Terus aku kemana? Iya nggak usah. Udah hijrah ke Serang udah. Enggak usah direspon Mbak. Kan tidak harus ganti nomor WA. Iya sih sempat nggak direspon, tapi kadang suka ketemu aja di acara-acara. Ya kalau ketemu insidensial lah, itu bukan salahnya Mbak. Iya sih. Tapi yang penting jangan ngerespon di ininya. Mbaknya juga kadang-kadang saya lihat nih masih ngerespon juga, ya susah kalau kayak gitu. Ya bingung kan, namanya disapa, ditanya atau dia datang ke kosan, ya masa aku pengen usir. Nah kenapa dia bisa sampai ke kosan? Kok dia tahu? Iya, kosan Mbak? aku nggak tahu. Tahu-tahu yang jaga kosan, tante ada tamu, tapi aku nggak berani ngomongnya, katanya gitu. Oke. Siapa? Kayaknya orang penting nih, nggak berani ngomongnya gitu kan. Pas dilihat keluar, udah tuh sempet. Emang kan posisi kosan kan nggak bisa, memang jalan gede tapi parkir mobil nggak bisa. Mau orang sepenting apapun nggak boleh parkir mobil di situ kan. Ya udah akhirnya nggak mungkin dong ngobrol di kosan. Jaga wibawa dia juga kan. Udah akhirnya mau nggak mau kan keluar ngobrol. Ya itu harus memang ini bisa titip pesan berarti. Kalau ini yang datang ini bilangnya saya lagi pergi gitu. Iya sempat bilang gitu, Pak Rete. Nanti kalau ada yang nyariin aku bilang aja aku udah nggak kos di sini, aku ini. Tetap aja, Mbak saya takut, Tante saya takut gitu. Aduh. Ya. Tapi pokoknya kalau menurut saya sih, kalau di kita ikutin wilayah-wilayah seperti itu Mbak, yang terjadi malah nanti jadi masalah. Iya sih. Iya kan? Jadi kalau Mbak sudah cukup menghindar terus sudah betul. Nanti tinggal penghindaran itu dilakukan secara terus-menerus. Nanti juga lama-lama juga pasti akan. Iya, aku berharap sih ya udahlah nanti juga bosan sendiri, lelah sendiri gitu. Betul. Tapi di saat yang ini bosan, yang ini lelah, ada lagi yang lain ya kan. Nah ini nih yang repot nih. Aku suka pikir gini, apa sih istimewanya gue bahasa kasar, gue begini kekurangan fisik, tapi Allah kasih lagi yang seperti ini gitu. Allah kasih lagi yang seperti ini, kenalin lagi yang seperti ini gitu. Apa sih gitu? Kan di luar sana masih banyak yang lebih ini. Aku juga bilang sama mereka yang di luar sana masih banyak yang lebih dari aku ya gitu. Ya itu saya bilang, setiap orang itu punya tarikannya sendiri-sendiri Mbak. Jadi tidak bisa Mbak membuat sebuah kesimpulan bahwa kalau saya seperti ini pasti nggak ada yang mau gitu. Itu nggak bisa begitu. Itu memang semua punya tarikannya sendiri-sendiri. Makanya sekarang kita yang harus menjaga diri kita sendiri pada akhirnya. Dan saya yakin sih itu nanti semua kalau kita coba terus ikhtiar melewati situasi-situasi itu, nanti ada di satu titik kita dapetin orang yang terbaik di situ. Amin. Nah gitu loh maksud saya. Jadi udahlah Mbak, itu nanti bikin masalah lah gitu kan. Repot. Itu aja yang Mbak tolak-tolakin aja udah ada yang ngirim kayak begitu. Sebenarnya nggak nolak sih. Iya sebenarnya nggak nolak. Kan mundur alon-alon. Iya mundur kan nolak namanya. Mundur itu nolak sebetulnya. Karena kan dia nggak pernah ngungkapinnya. Lagian seandainya dia ngungkapin juga aku nggak bakal terima. Mungkin bagi dia pengungkapan itu hanya penegasan, tapi kan apa yang dia sudah liatin ke Mbaknya mungkin dia bisa berharap Mbak nangkep. Ya sebetulnya Mbak nangkep juga. Iya, tapi kan karena dia statusnya udah ada pasangan, dia posisinya pembimbing aku juga, nggak mungkin dong gitu. Kan aku jaga
image, jaga Beda wibawa kecuali dia. ketika pembimbingnya nggak punya pasangan ya. Iya, Nah, itu. mungkin itu menjadi Nggak apa-apa, nggak oke. apa-apa, Mau berapa benar-benar. kayak mau 1, 2, 3, 4, 5 ayo gitu. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 Iya gimana maksudnya? maksudnya selama mereka nggak punya pasangan ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi begitu ya. Tapi paling tidak saya banyak belajar hari ini bahwa ternyata dalam kehidupan itu tidak selalu ada orang-orang yang kayak Mbak nih ternyata ada ya. Jadi ketika dihadapkan oleh situasi-situasi yang sebetulnya tidak menyenangkan, Mbak masih coba berbuat baik kepada orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Iya. Itu tidak mudah menurut saya. Iya. Karena Malah sesama teman disabilitas juga ada. Udah dibantu, maaf nih dibantu habis-habisan, tiba-tiba dia kayak nusuk dari belakang. Terus ada yang nanya, Mbak Yani kemana? Mati kali gitu. Sakit dong di situ. Cuman ya udahlah gitu, berusaha tersenyum aja. Nah itu yang disebut cinta sebetulnya. Mbak sudah mencoba mengaplikasikan cinta sesungguhnya. Jadi pada akhirnya Mbak tidak melihat dia siapa, yang penting saya melakukan hal-hal baik kepada orang lain gitu kan. Iya, karena aku nggak pernah berharap kebaikan yang aku lakukan itu kembali ke aku, tapi aku berharap kebaikan yang aku lakukan itu akan kembali ke anak-anak aku. Walaupun mereka jauh, siapa tahu anak-anak aku bisa ditolong dengan orang baik, dan kebaikan aku juga bisa jadi pahala untuk almarhum kedua orang tua aku. Amin. Gitu. Oke, itu jadi catatan akhir dan penutup tuh dari Mbaknya. Dan terima kasih loh Mbak Yayan udah datang menyempatkan waktu dan berbagi sharing tentang kehidupannya. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat, bisa jadi pelajaran lah bahwa tidak selamanya apa yang kita dapatkan hal-hal buruk harus dibalas dengan keburukan juga. Ya, jadi kita selalu harus banyak berdoa kepada orang-orang yang justru berbuat buruk kepada hidup kita. Thank you sekali lagi, Mbak Yayan. Dan buat teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, like and share YouTube channel kita, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.